Wanita pelampiasan. Nikmat bab 1. Ini tuan, gadis membangkang itu, ucap seorang anak buahnya. Gadis itu pun dilempar ke kaki tuan mafia Jerman, Thomas Ansel Zavindar. Ansel mendekati gadis itu dan membuka penutup wajahnya. "Oh, cantik sekali. Ternyata Dora punya barang bagus seperti ini," gumam Ansel. "Cih, lepaskan aku," ucap gadis itu. "Kau itu sudah jadi jaminan hutang Dora padaku, jadi tak mungkin aku akan melepasmu," ucap Ansel. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya gadis itu. Tubuhmu yang aku inginkan. Dan kau akan menjadi objek seksku setiap hari sampai aku bosan dengan tubuhmu," ucap Ansel. "Bawa pergi dia ke tempat biasanya. Aku akan bersenang-senang dengannya," ucap Ansel. Lalu gadis itu dibawa oleh anak buah Ansel ke tempat yang biasa dibuat bercinta. Ansel pun sudah menunggu di ruangan yang biasa. Beberapa saat kemudian anak buahnya datang dengan membawa gadis itu. Gadis itu dilempar di tempat tidur yang besar juga sangat nyaman untuk bercinta. Ansel mendekati gadis itu. Ansel membuka penutup wajahnya. Namun tak ada respon. Ansel terus menggerayangi bibir gadis itu dengan lidahnya sampai ke tenggorokan, hingga mereka berdua tak bisa bernapas karena ciuman yang begitu panas dan buas dari Ansel. Lalu Ansel melepas ciuman panasnya, memberi oksigen pada gadis itu untuk dirinya. Setelah itu Ansel berpindah ke leher dan juga telinga gadis itu. Gadis itu berusaha melepaskan diri, namun sia-sia karena tangan kekar Ansel begitu sulit untuk ditolak. "Lepaskan aku tak mau melayanimu," teriak gadis itu. Namun Ansel tak menggubris, dan Ansel malah semakin gelap mata, merobek baju gadis itu dengan paksa dan melemparnya ke sembarang arah. Ansel meremas dan mencium gundukan di dada gadis itu yang begitu kenyal, membuat Ansel jadi makin bernafsu. Gundukan itu sangat pas di jari Ansel, yang membuat Ansel semakin ingin segera menikmatinya. Remasan yang sangat kasar dan kuat membuat gadis itu kesakitan. Gadis itu meminta untuk dilepaskan, tapi Ansel semakin bernafsu saat gadis itu justru berteriak. Ansel sangat bergairah jika ada penolakan dari lawannya. Gadis itu pun memekik. Mendengar cerita nikmat dari lawannya, Ansel semakin bernafsu. Padahal gadis itu kesakitan saat gigitan itu mengenai dadanya yang bulat kecil. Ansel menyobek jeans gadis itu dengan paksa, hingga tertinggal baju dalam. Ansel melepas paksa G-string gadis itu. Karena sudah lemas, ia tidak mampu melawan. Gadis itu diam dijadikan objek pria yang tak dikenal. Dengan rakus, Ansel mengharap gadis itu hingga sang gadis pingsan. Dengan keadaan gadis yang sudah tak berdaya, tidak menyurutkan Ansel berhenti, namun malah semakin menikmatinya. Entah sudah berapa lama Ansel mengharap gadis itu hingga Ansel tertidur di sampingnya. Bunyi ponsel terdengar. Ansel mengambil ponselnya. "Bukan ponselku." Lalu Ansel merogoh celana gadis itu dan mengangkat ponselnya. "Mar, kemana saja sih kamu? Aku cari-cari di outlet gak ada, di kos juga gak ada," tanya Feby yang diketahui dari layar ponsel Mar. "Jangan ganggu kami," ucap Ansel lalu menutup ponselnya. "Oh, jadi namamu Mar," ucap Ansel. Lalu Ansel menatap wajah Mar yang begitu teduh, cantik, terlihat damai saat tertidur. Mar pun menggeliat dari tidurnya hingga menambahkan gundukan dadanya membuat sang junior Ansel tegak lagi. Tanpa menunggu persetujuan, Ansel kembali menggarap tubuh Mar dengan yang tak bisa dikendalikan. Entah berapa kali Ansel mengeluarkan air cinta di tubuh Mar, hingga Mar tersentak dan bangun dari tidur. Mar berteriak merasa sakit di sekujur tubuhnya. Setelah itu Ansel menutup kembali tubuh Mar, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah Ansel rapi, Ansel meninggalkan Mar dalam keadaan tanpa sadar. Sekitar 1 jam, Mar pun bangun dan merasakan tubuhnya begitu sakit. Saat berjalan, Mar merasakan di bagian bawahnya terasa nyeri. Mar memokik kesakitan. Sambil tertatih, Mar pergi ke kamar mandi, mencari baju yang tadi dikenakan.
Sial, bajunya sudah tak bisa dipakai, gerutu Mar. Lalu Mar membuka almari yang ada di kamar itu, namun tak ada baju yang sopan untuk dipakai. Semuanya yang ada di situ kurang bahan. Mar memilih baju yang agak tertutup warna biru. Sepertinya baju yang di sini sangat mahal-mahal, ungkap Mar. Flashback. Seperti biasa, Mar jika siang akan berangkat bekerja, namun hari ini seperti ada yang mengikuti. Mar tak peduli karena Mar merasa tidak punya musuh. Mungkin hanya firasat saja. Benar saja, Mar dalam pengintaian beberapa pria. Mereka langsung membekap Mar dan langsung memasukkan ke mobil. Mar tinggal dengan bibi dan paman. Bibi bilang orang tua telah meninggal dunia karena kecelakaan, dan seluruh perusahaan papa, bibi dan pamannya yang mengelola. Mar tak pernah tahu berapa penghasilan dari perusahaan papanya, karena Mar tak pernah dilibatkan dalam urusan pekerjaan. Entah kenapa, Bibi Dora menggadaikan tubuh Mar pada mafia yang sangat hipersek dan kasar. Kalau paman Mar bilang perusahaan papanya mengalami penurunan selama 1 tahun, hingga bibinya meminjam uang pada mafia. Mar tak tahu berapa jumlahnya sehingga tubuhnya dijadikan jaminan. Mar tak pernah diberi sedikit pun uang dari perusahaan papanya. Bibi selalu menghabiskannya di meja judi dan berhura-hura tanpa memikirkan pamannya yang banting tulang cari pinjaman untuk mengkondisikan perusahaan peninggalan papa. Mar lebih memilih tidak mau ikut campur dengan urusan perusahaan sang papa. Mar lebih memilih pergi dari rumahnya sendiri dan hidup ngekos. Mar tipe wanita pekerja keras dan juga tak menyerah dengan keadaan. Mar tetap melanjutkan pendidikannya hingga kini Mar masih kuliah sambil bekerja. Mar akan bekerja agar kehidupan Mar tidak bergantung pada bibi dan pamannya. Semenjak Mar lulus SD, bibi dan paman yang mengurus Mar, karena hanya mereka satu-satunya keluarga yang Mar miliki. Flashback on. Mar mengendap-endap dari kamar itu hendak pergi meninggalkan rumah itu. Tak sanggup jika harus melayani pria itu yang super kasar. Bisa-bisanya keperawananku diambil oleh pria asing seperti itu. Tak terlintas di pikiranku akan menjadi wanita seperti ini. Jebik Mar sambil jalan yang tertatih karena masih merasakan sakit di belahan pahanya. Mar pun sudah sampai di dapur dengan menuruni anak tangga. Mar tidak memakai lift karena Mar tahu pasti sudah terpasang CCTV di sana dan Mar tak tahu dirinya berada di lantai berapa. Karena saat mengintip dari jendela tadi Mar seperti ada di gedung tertinggi. Mar pun melangkah membuka pintu samping dapur, namun tak ditemukan apapun di sana, hanya ruangan gelap. Mar kembali mencari pintu lagi. Kini Mar bisa sampai di ruang depan. Mar pun bernapas lega bisa keluar dari sini. Mar celingak-celinguk mencari anak buah pria itu. Jangan sampai kepergiannya diketahui oleh mereka. Mar mencari sumber CCTV di ruangan itu, tapi Mar tak menemukan adanya CCTV. Lalu Mar berlari kecil tanpa suara. Yuki Marlena Fernando, seorang gadis cantik keturunan Asia dan Jerman, anak keturunan dari pasangan Yuki Naisha dan Jarvis Fernando. Naisha dan Jarvis menikah tanpa restu dari orang tua Fernando. Keluarga Fernando tidak menginginkan keturunan dari orang beda suku dan kebangsaan. Itu semua bukan karena tanpa sebab. Dulu ibunya Fernando meninggal karena dibantai oleh lawan bisnis dari orang Asia. Itulah yang menyebabkan Jarvis diusir oleh orang tua satu-satunya karena membantah orang tuanya. Dan sampai kapanpun, orang tua Jarvis tidak akan pernah sudi mengakui cucu dari anak Jarvis. Thomas Ansel Savinder, Ansel. Yuki Marlena Fernando, Mar. Mar mencari sumber CCTV di ruangan ini, tapi Mar tak menemukan adanya CCTV. Lalu Mar berlari kecil tanpa suara. Sepatu Mar dilepas. Saat sampai halaman, Mar bingung harus keluar lewat mana, karena pintu itu dijaga ketat oleh anak buah Ansel dan juga pagarnya yang amat tinggi. Lalu Mar melihat ada pohon mangga yang menjulur ke jalan. Apa aku harus manjat ini pohon? Pikir Mar tanpa pikir panjang yang akan membuang waktunya. Mar panjat pohon itu lalu meloncat keluar. Mar mendesis sakit, pantatnya kini kena pukul jalan. Setelah semalam banyak dipukuli oleh pria hipersek, kini malah kena ciuman jalanan aspal.
Lalu Mar pun berjalan sudah sangat jauh, dan Mar menyetop tukang ojek. "Mau kemana, Neng?" tanya tukang ojek. "Udah ikutin yang aku bilang aja, Mang." Setelah 1 jam muter-muter, akhirnya Mar sampai di tempat kerja. "Stop, Mang. Sebentar ya, Mang, aku masuk bentar aja." Mang ojek menunggu Mar karena belum dibayar. Di dalam Mar mencari Andrian yang selalu baik padanya. "Andri, pinjemi aku 20.000 aja, Andri." Pinta Mar. Lalu Andrian merogoh uang di kantongan. "Nih, gak usah pinjem." "Makasih, Andri," balas Mar. Mar pun berlari keluar membayar ojeknya. "Makasih ya, Mang," ucap Mar. Fabi yang melihat penampilan Mar pun terkagum. "Wih, cantik juga kamu pakai baju wanita kayak gitu," ucap Fabi. "Dari sononya emang aku udah cantik, Feb," balas Mar. "Ini kamu beda banget, Say." Udah yuk lanjut kerja," balas Mar. Mereka pun melanjutkan pekerjaannya. Gak terasa hari sudah sore saja. Mar pun bergegas ingin pulang ke kosnya. Untuk saat ini Mar gak akan menampakkan batang hidung ke bibinya. Mar masih kesal. Namun saat Mar melangkah ingin pulang, Andrian menghentikan langkah Mar. "Mar, aku antar yuk. Aku gak tega lihat wanita secantik kamu jalan sendiri di jalan yang sepi pula," tawar Andrian. "Gak usah, Andri. Aku bisa pulang sendiri kok," tolak Mar. "Udah, ayo cepetan naik," ajak Andrian lagi. Mar pun mengikuti kata Andrian. Setidaknya Mar bisa cepat sampai kos dan mengistirahatkan badannya. "Makasih, Andri, udah antar Mar." "Iya, kalau butuh bantuan bilang aku nggak akan keberatan kok nolong kamu," balas Andri. "Makasih, Andri, buruan sana pulang, aku mau istirahat," ucap Mar. Lalu Andrian pergi dari tempat Mar langsung masuk ke kamar karena udah sangat capek. Sebenarnya Andrian itu anak orang kaya, namun ia pergi dari rumah karena kecewa dengan kedua orang tuanya yang bercerai. Papinya menikah lagi dengan wanita yang usianya seumuran dengan Marlena. Maminya tak mau dimadu, lalu maminya menuntut cerai dari papi Andri. Maminya juga telah menikah lagi dengan mantan pacar maminya. Makanya, Andri ogah berhubungan dengan mereka berdua. Andri lebih suka hidup mandiri. Saat Mar membuka pintu kamar, Mar disambut dengan bau parfum Ansel. Seperti bau parfum pria hiperseks itu, tapi nggak mungkin, batin Mar. Lalu Mar pun mengendus baju yang dipakai. "Kok baunya di sini? Padahal tadi aku udah kerja seharian, masa baunya nggak hilang?" jebik Mar. Lalu Mar menyalakan lampu kamarnya. Mar memekik saat mendapati pria mesum itu berdiri di sisinya. Mar pun jadi tak bisa bergerak karena sangat kaget. "Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Apakah lupa jika dirimu itu adalah jaminan hutang bibimu?" balas Ansel. Mar pun diam tak mampu bicara. Entah kenapa, lidah Mar begitu keluh saat bertatapan dengan Ansel. Mudah bagi Ansel untuk menemukan keberadaan Mar. Lalu Ansel mengangkat tubuh Mar keluar dan memasukkan dalam mobil berdua. Di dalam mobil, Mar hanya diam dengan penuh rencana. "Bagaimana supaya aku bisa lolos dari pria mesum ini ya?" pikir Mar. "Lama-lama aku bisa jatuh cinta beneran dengannya. Pria ini begitu ganteng, gagah. Aduh," dalam Mar hati memuji Ansel. "Woi, jangan lila terus. Entah kamu jatuh cinta beneran sama saya. Memangnya kamu mau bercinta dengan saya seumur hidupmu?" tanya Ansel. Mar bergidik ngeri. Membayangkan pergumulan semalam saja bikin badan ini serasa lepas semua dari tulangnya, apalagi seumur hidup, batin Mar. "Siapa yang memandangi Tuhan? Saya cuma lagi berpikir bagaimana saya bisa membayar hutang bibi saya. Tidak harus dengan tubuh saya yang jadi jaminan." "Saya tak butuh uangmu, Nona Mar. Yang saya butuhkan adalah tubuhmu," tegas Ansel. Mar terbelalak kaget. "Mau sampai kapan Tuan akan menyandera tubuh Mar, Tuan?" "Sampai saya bosan dengan tubuhmu," jawab Ansel yang begitu santai, sampai juga mereka di kediaman Ansel. Mar pun turun dan langsung berlari keluar, hendak melarikan diri. Namun sial, anak buah Ansel dengan begitu sigap menangkap Mar. "Masukkan dia di kamar yang biasa," perintah Ansel pada anak buahnya. Mar berteriak meminta dilepaskan dan akan berjanji melunasi hutang bibinya. Namun anak buah Ansel tidak menggubris ucapan Mar. Mar dibawa kembali ke kamar yang dipakai semalam untuk bercinta. Mar dilempar ke tempat tidur besarnya.
Pelan-pelan bodoh, bentak Mar. Ansel hanya melihat Mar dengan senyuman yang mengerikan buat Mar. Mar memohon agar tuan itu tidak lagi menjamah tubuhnya. Tapi Ansel langsung melepas baju Mar dengan paksa. Mar memekik. Ansel dengan cepat mencium bibir Mar dengan penuh nafsu. Ansel kembali menggarap tubuh Mar dengan buas. Bibir ranum Mar dihisapnya sampai Mar kesakitan. Ansel semakin ke bawah di gundukan dadanya Mar. Ansel selalu menikmati. Dihisapnya lingkaran kecil dengan warna pink begitu penuh perasaan. Entah kenapa dengan Mar, Ansel tak pernah puas memainkan satu ronde. Ansel selalu bermain dengan Mar hingga sampai 10 ronde dalam semalam. Sehingga Mar tak punya kekuatan lagi untuk melayani, yang berakhir pingsan. Ini akibatnya jika berani pergi tanpa izinku, ucap Ansel. Mulai sekarang, kau adalah jalangku. Jadi kau tak bisa bebas keluar masuk dari sini, gertak Ansel. Ingat, saya akan melepasmu jika saya sudah bosan dengan tubuhmu. Dengar itu baik-baik, ucap Ansel penuh penekanan. Lalu mereka pun tertidur di atas ranjang yang sama. Saat Mar terbangun terasa sesak napasnya. Saat dilihat ternyata ada tangan kekar yang melingkar. Mar bermaksud menyingkirkan tangan itu namun berat sekali. Mar pun pasrah menunggu pria mesum ini terbangun. Sedangkan Ansel tahu jika Mar sudah terbangun, namun Ansel tetap pura-pura tidur. Ansel begitu menikmati tubuh Mar. Ansel mengendus-endus dada Mar, mulai lagi dengan aksinya, memanjakan yang sudah bergerak-gerak minta dituntaskan. Mar memohon-mohon agar ia bisa beristirahat, namun Ansel tak peduli. Kini Ansel malah kembali menggarap Mar dengan kasar. Dengar, saya tidak suka penolakan, bentak Ansel. Mar merintih kesakitan. Ansel malah semakin mempercepat tempo permainannya. Hingga beberapa kali Ansel meluncurkan air cintanya sehingga membuat Mar tak berdaya. Sedangkan Ansel langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sisa pergumulannya. Bersambung.